Perkenalkan, nama saya Ida Tasya Belananda, nomor absen 17, NPM 19130430442. Di sini saya akan memaparkan silabus kelompok 2, tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran 1-6, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran 1. Silabus tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari, pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek, gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, indikatornya di sini 3.7.1 mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan siang hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam dengan tepat. 3.7.2 mengidentifikasi kalimat yang menggunakan kosakata tentang kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam. 3.8 mengenal ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikatornya 3.8.1 menunjukkan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulisan dengan tepat. 4.7 menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Indikator 4.7.1 menyusun huruf menjadi kosakata terkait kegiatan siang hari. 4.7.2 membuat kalimat sederhana tentang kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam. 3.8 mengucapkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Indikator 4.8.1 menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan cepat. 4.8.2 menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan tepat. Materi pembelajaran: kosakata tentang kegiatan pagi hari, menyusun kata-kata melalui kartu-kartu huruf, menulis kosakata tentang kegiatan pagi hari, ungkapan permintaan tolong. Kegiatan pembelajaran: 1. Siswa mengamati teks dan gambar yang berhubungan dengan pagi hari. 2. Siswa berdiskusi tentang kegiatan pagi hari baik di rumah maupun di sekolah. 3. Siswa mempelajari kosakata yang berhubungan dengan pagi hari. 4. Siswa diminta menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. 5. Menyimak teks dan menemukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan di pagi hari. 6. Bermain menyusun huruf menjadi kosakata tentang kegiatan pagi hari. 7. Mendengarkan percakapan dialog yang memuat kegiatan pagi hari. 8. Siswa menyimak penjelasan guru terkait ciri-ciri ungkapan permintaan tolong, lalu menyusun sendiri ungkapan permintaan tolong, setelah itu membacakannya di depan kelas. Penilaian: 1. Penilaian sikap: santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Kedua, penilaian pengetahuan: menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan pagi hari, ungkapan permintaan tolong. Yang ketiga, penilaian keterampilan: siswa mampu menyusun kartu huruf menjadi kata-kata, menggunakan kosakata yang dipelajari dalam kalimat, menyalin kalimat, bercakap-cakap. Mata pelajaran matematika, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan makna bilangan caca sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Indikator 3.1.1 membilangan secara urut bilangan 11 sampai dengan 20 dengan bantuan benda konkret. KD 3.2 menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan
kumpulan benda konkret, serta cara membacanya. Indikator 3.2.1 mengenal lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. KD 4.1 menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Indikator 4.1.1 mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan yang ditentukan 11 sampai dengan 20. KD 4.2 menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka dan menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek. Dan indikator ya 4.2.1 menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Materi pembelajaran membilang urut bilangan 11 sampai 20 dengan bantuan benda konkret. Kegiatan pembelajaran yang pertama membilang 11 sampai dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda. Yang kedua menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 11 sampai 20 sesuai jumlah benda lewat permainan dan mengurutkan lambang bilangan. Yang ketiga menuliskan lambang dan nama bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Penilaian sikap yang pertama yaitu santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Penilaian pengetahuan bilangan 11 sampai 20. Penilaian keterampilan membilang dengan menggunakan benda-benda konkret dan menulis lambang bilangan 11 sampai 20. Mata pelajaran PJOK. KD 3.3 memahami pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Indikator 3.3.1 menjelaskan prosedur gerakan melempar sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungannya dalam permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.3 mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Indikator 4.3.1 mempraktikkan prosedur gerakan melempar sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Materi pembelajaran yang pertama gerak dasar manipulatif dalam permainan tradisional dan yang kedua gerakan memukul sesuai dengan konsep tubuh. Kegiatan pembelajaran yang pertama olahraga di pagi hari lewat permainan melempar bola. Yang kedua, latihan memukul lewat permainan kasti. Yang ketiga, berolahraga di pagi hari lewat permainan tradisional atau lempar tangkap benda ringan. Penilaian sikap, santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang pertama yaitu cara melempar dengan benar dan yang kedua, gerakan memukul. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Melempar, memeragakan cara memukul dengan benar, mempraktikkan gerakan memukul melalui permainan. Mata pelajaran SBDP 3.2 memahami elemen musik melalui lagu. Indikator 3.2.1 membedakan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. KD 4.2 menirukan elemen musik melalui lagu. 4.2.1 memeragakan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Materi pembelajaran panjang pendek bunyi. Kegiatan pembelajaran yang pertama bernyanyi lagu bertemu pagi atau bangun tidur hari sambil membedakan panjang pendek bunyi. Yang kedua memeragakan panjang pendek bunyi dengan menggunakan alat musik tradisional. Penilaian sikap, santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Penilaian pengetahuan, panjang pendek bunyi. Penilaian keterampilan, siswa mampu memeragakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Mata pelajaran PPKN. KD 1.1 mencukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 1.1 meyakini simbol-simbol sila-sila Pancasila dalam
Lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. KD 2.1 bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 2.1.1 memilih sikap sesuai dengan simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. KD 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 menyebutkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3.1.2 mengidentifikasi simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. KD 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Indikator 4.1.1 melafalkan bunyi sila-sila dalam Pancasila. 4.1.2 menentukan simbol yang tepat dari sila-sila Pancasila. 4.1.3 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Materi pembelajaran. Yang pertama, rumusan bunyi sila-sila Pancasila. Yang kedua, simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kegiatan pembelajaran yang pertama, mendiskusikan kebiasaan yang baik di pagi hari sambil menghubungkan dengan bunyi Pancasila. Yang kedua, mendiskusikan simbol-simbol yang sesuai dengan bunyi sila-sila Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, siswa mendemonstrasikan pembacaan teks Pancasila dengan lafal dan intonasi yang benar. Penilaian. Pertama, penilaian sikap. Santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan, bunyi dan simbol sila-sila Pancasila, simbol Pancasila, perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, penilaian keterampilan, melafalkan bunyi sila-sila Pancasila, menentukan simbol Pancasila, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Alokasi waktu 6 kali 30 menit. Sumber belajar, yang pertama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang kedua, buku pedoman guru kelas 1 tema 3, tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang ketiga, buku pedoman siswa kelas 1 tema 3, tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang keempat, internet. Yang kelima, video atau slide atau gambar tentang kegiatan pagi hari. Silabus tematik 3, kegiatan subtema 2, kegiatan siang hari. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu. 3.7.4 mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan siang hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam dengan tepat. Kompetensi 4.7 menjelaskan kosakata bahasa Indonesia dan ejaan yang tepat terkait peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Indikator 4.7.4 menyusun huruf menjadi kosakata terkait kegiatan siang hari. Materi pembelajaran, kosakata bahasa Indonesia dan ejaan yang tepat terkait peristiwa siang dan malam. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menyusun huruf menjadi kosakata. Yang kedua, bermain menyusun huruf menjadi kosakata terkait kegiatan siang hari. Penilaian, sikap, santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Penilaian pengetahuan, kosakata tentang kegiatan siang hari. Penilaian keterampilan. Yang pertama, menggunakan kosakata yang dipelajari dalam kalimat. Yang kedua, menyusun huruf menjadi kata tentang siang hari. Mata pelajaran PPKN KD 1.2 menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Indikator 1.2.1 menganut aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.2 menerima aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 2.2.1 mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2 memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.2.4 mengidentifikasi kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. KD 4.2 melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 4.2.4 memeragakan kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan rumah. Materi pembelajaran, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kegiatan pembelajaran yang pertama menunjukkan kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Yang kedua, mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang baik di siang hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. Penilaian yang pertama, penilaian sikap, santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan, aturan di rumah, perbuatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang ketiga, penilaian keterampilan, menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Mata pelajaran SBDP KD 3.3 mengenal gerak cepat dan gerak lambat pada sebuah tari. Indikator 3.3.1 mengidentifikasi variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. KD 4.3 memeragakan gerak cepat dan gerak lambat dalam sebuah tari. Indikator 4.3.1 memeragakan variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu tari. Materi pembelajaran variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. Kegiatan pembelajaran yang pertama memeragakan variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. Yang kedua, melakukan gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. Yang ketiga, memeragakan gerak lambat dalam tari. Penilaian sikap, santun, cermat, dan teliti, percaya diri. Penilaian pengetahuan, gerak kuat dan lemah dalam tari, dan gerak cepat dan lambat dalam tari. Keterampilan, memeragakan gerak kuat dan lemah dalam suatu tari, memeragakan gerak cepat dan lambat dalam tari. Alokasi waktu yang digunakan pada subtema 2 pembelajaran 1 yaitu 6 kali 30 menit. Sumber belajar buku pedoman guru kelas 1 tema 3 tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang kedua, buku pedoman siswa kelas 1 tema 3 tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang ketiga, diri anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang keempat, hardware berupa kartu huruf. Yang kelima, slide PowerPoint tentang kegiatan siang hari di rumah. Yang keenam, video dan gambar gerak tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stella Nevianti, NPM 1953 053021, nomor absen 34 dari semester 4A. Di sini saya akan membacakan RPP tentang tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatanku pagi hari, pembelajaran ke-1. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Kompetensinya 3.7 mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa
siang dan malam melalui teks pendek atau berupa gambar, tulisan, dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. 4.7 menjelaskan kosakata bahasa Indonesia dan ejaan yang tepat terkait peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Lalu indikatornya 3.7.1 menunjukkan kosakata tentang kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam yang tepat sesuai gambar. Lalu 4.7.1 menuliskan kosakata terkait kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa alam. Lalu ada muatan SBDP. Yang pertama ada kompetensi. 3.2 memahami elemen musik melalui lagu. 3.2 menirukan elemen musik melalui lagu. Dan indikatornya 3.2.1 membedakan panjang pendek bunyi dan dalam sebuah lagu. 4.2.1 memeragakan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Lalu ada muatan PPKN. Kompetensinya 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Indikatornya 3.1.1 menyebutkan rumusan bunyi sila-sila Pancasila, dan yang 4.1.1 melafalkan bunyi sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dalam permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Lalu, yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila-sila Pancasila. Yang keempat, dengan mengikuti petunjuk atau contoh guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. Lalu, dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeragakan panjang pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti peluit, markakas, dan sejenisnya. Yang keempat, ada materi. Yang pertama, permainan menyusun kartu huruf. Yang kedua, bunyi sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, panjang pendeknya bunyi. 5. Ada pendekatan dan metode. Pendekatan saintifik dan strategi cooperative learning, teknik, example, non-example, metode, penguasaan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Lalu yang keenam ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal, atau menghargai kedisiplinan siswa atau PPK. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Lalu yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan pengetahuan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dengan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang tergambar pada sampul buku? Apa judul buku? Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Alokasi waktunya 15 menit. Lalu yang kedua ada kegiatan inti. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk duduk melingkar. Guru meminta semua siswa menjamkan mata, suasana dikondisikan agar hening, lalu guru meminta semuanya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan diulang berapa kali, lalu siswa diminta mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar mereka. Sambil membayangkan bagaimana biasanya suasana di pagi hari, guru dapat menyetel musik instrumental sebagai musik latar. Yang kedua, setelah sekitar 5 menit, sebelum siswa membuka mata, guru bisa menyampaikan motivasi yang dapat mendorong siswa untuk
bersyukur pada Tuhan atas karunia pagi hari ini. Yang ketiga, setelah siswa membuka mata kembali, guru meminta siswa menyampaikan perasaan masing-masing dan meminta mereka menjelaskan suasana pagi hari yang tadi mereka bayangkan. Guru memberi kesempatan beberapa anak menyampaikannya suasana pagi hari yang tadi mereka bayangkan. 4. Kemudian siswa mengamati gambar dan suasana pagi hari yang ditunjukkan oleh guru. Guru dapat menggunakan gambar di buku teks atau gambar yang disiapkan secara khusus sebagai media atau bisa juga video. Alokasi waktunya 140 menit. Lalu selanjutnya ada B. Ayo membaca. Yang pertama, guru mengajak siswa mendiskusikan kegiatan-kegiatan di pagi hari, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, siswa diminta menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan pagi hari. Guru menuliskan kata yang disebutkan siswa di papan tulis agar dapat dibaca oleh siswa lainnya. Setelah tidak ada lagi siswa yang menyebutkan, guru dapat menambahkan kosakatanya jika diperlukan, dengan cara memberikan pertanyaan yang memancing ingatan siswa. Yang ketiga, untuk memperkuat pemahaman tentang kosakata yang diajarinya, guru melakukan permainan menyusun kartu huruf menjadi kata. Yang keempat, setelah itu siswa diminta menyelesaikan lembar kerja tentang pengenalan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Yang kelima, kepada siswa yang masih menemui kesulitan, guru melakukan asistensi dan pengarahan. Keenam, kemudian guru melanjutkan diskusi berkaitan dengan kegiatan pagi hari di sekolah. Salah satu rutinitas di sekolah di pagi hari adalah upacara. Saat pelaksanaan upacara, biasanya ada kegiatan pembacaan teks Pancasila. Lalu yang C, ayo berlatih. Yang pertama, lalu guru menggali pengetahuan siswa tentang teks Pancasila dengan bertanya dan memberi kesempatan bagi yang sudah hafal untuk melafalkannya di depan teman-temannya. Yang kedua, untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang bunyi sila-sila Pancasila, guru demonstrasikan pembacaan teks Pancasila dengan lafal dan intonasi yang benar. Setelah itu, guru menunjukkan poster bertuliskan teks Pancasila dan sekali lagi meminta siswa melafalkannya bersama-sama atau bergantian. Lalu, yang ketiga, setelah siswa melafalkan bunyi teks sila-sila Pancasila, guru mengadakan permainan menyusun kata-kata menjadi bunyi teks Pancasila. Yang keempat, selesai permainan, guru meminta siswa sekali lagi melafalkan bunyi teks sila-sila Pancasila. Yang D, ayo bernyanyi. Yang pertama, guru mengajak siswa mencermati apa saja kegiatan pagi hari di rumah lewat lagu bangun tidur. Yang kedua, selain mencermati kegiatan pagi hari, guru juga meminta siswa mencermati perbedaan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut. Guru menunjukkan bagian syair lagu mana yang dibunyikan pendek dan mana yang dibunyikan panjang. Yang ketiga, guru juga memberikan contoh jika lagu tersebut dinyanyikan tanpa ada perbedaan panjang pendek bunyi. Siswa diminta membedakan rasa saat mendengarkannya. Lalu yang keempat, dengan menggunakan alat bantu seperti peluit, marakas, atau tamborin, guru melatih siswa memeragakan bunyi pendek dan bunyi panjang dalam sebuah lagu. Yang kelima, guru mencontohkan dengan menggunakan peluit, marakas, atau tamborin perbedaan panjang pendek bunyi. Yang keenam, siswa diminta memeragakan secara mandiri atau berkelompok. Yang ketujuh, setelah semua siswa selesai mencoba meragakan, guru meminta seluruh kelas diminta menyanyikan kembali lagu bangun tidur dengan penuh semangat. Lalu ada kegiatan penutup. Yang pertama, sebagai penutup, guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti seluruh kegiatan. Yang kedua, siswa bergantian merespon pertanyaan guru. Yang ketiga, guru membagikan form penilaian diri sendiri yang telah disiapkan sebelumnya. Keempat, siswa juga diminta melakukan penilaian diri sendiri dengan mengisi form yang telah diberikan. Yang kelima, menyanyikan lagu daerah. Yang keenam, kemudian guru menutup kelas dengan berdoa bersama siswa. Alokasinya 15 menit. Yang ketujuh ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Yang pertama, dalam penilaian yaitu ada penilaian sikap. Yang kedua, penilaian sikap yang isinya ada observasi selama kegiatan, lembar penilaian diri. Yang kedua ada penilaian pengetahuan.
yaitu ada menyelesaikan LK tentang kosakata berhubungan dengan kegiatan pagi hari, lalu menyusun kata-kata menjadi bunyi sila-sila Pancasila. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu yang pertama menyusun kartu huruf menjadi kata, yang kedua melafalkan bunyi teks Pancasila, yang ketiga meragakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Yang delapan ada sumber dan media. Yang pertama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, kedua buku pedoman guru tema 3 kelas 1 dan buku siswa tema 3 kelas 1 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Lalu ada internet. Selanjutnya ada video slide gambar tentang kegiatan pagi hari. Lalu selanjutnya ada software pengajaran kelas 1 SD atau MI dari JGC. Lalu ada hardware berupa kartu huruf. Lalu ada alat yang bisa mengeluarkan bunyi atau peluit, tamborin, dan sejenisnya. Sesuai RPP yang telah disusun, kami menggunakan model konstruksional Big and Carry, model seperti berikut. Yang pertama, identify instructional goal, sasaran akhir dari suatu pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran umum. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran harus memperhatikan secara mendalam rumusan tujuan pembelajaran umum yang akan ditentukan. Yang kedua, conduct instructional analysis. Tujuan utama analisis pembelajaran adalah mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus ada pada pembelajaran. Lalu yang ketiga ada identify entry behaviors. Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar, dan sikap terhadap aktivitas belajar. Lalu yang keempat ada right performance objective. Rumusan tujuan khusus pembelajaran merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai siswa setelah mereka selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, develop criterion reference test. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan instrumental evaluasi yang akan digunakan adalah instrumen harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keenam ada develop instruction strategi. Dalam RPP yang telah dibuat, terdapat kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketujuh ada develop and select instructional materials, bahan ajar juga informasi yang akan digunakan pembelajar untuk memandu kemajuan mereka selama pembelajaran. Yang kedelapan ada develop and conduct formative evaluation. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan setelah tatap muka atau setelah pertemuan evaluasi, dilakukan setiap hari ataupun seminggu sekali. Evaluasi formatif yang disusun dalam RPP di atas yaitu berupa tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan penilaian mencocokkan kartu angka dengan gambar. Yang kesembilan ada develop and conduct summative evaluation. Evaluasi summatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi summatif dilakukan berupa UTS, UAS, dan ujian lainnya setelah seluruh proses pembelajaran selesai. Lalu yang ke-10 ada revisi instruction. Langkah akhir dari proses desain pengembangan adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiah, NPM 1913-053122, nomor absen 20, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pagi ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama. Siapa yang tadi pagi berangkat paling awal? Aldo? Ya, pimpin doa ya Aldo.
Doa selesai. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ngajak kalian semua untuk nyanyi lagu Garuda Pancasila agar kita lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, ini menggambarkan kegiatan apa saja di pagi hari. Dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Ya, Sasa? Benar. Ada ayam berkokok. Terus apa lagi? Aldo? Iya, ada orang yang sedang bangun tidur. Ya, ada matahari terbit. Lalu? Ya, ada burung yang sedang berkicau. Nah, hal tersebut itu yang sering kita lihat pada pagi hari. Nah, sekarang kalian buka buku kalian. Di situ ada teks yang menunjukkan kata-kata suatu kegiatan dan keadaan di pagi hari. Setelah kalian sudah membaca teks tersebut, selanjutnya kita akan bermain kartu huruf, di mana kalian akan mengisi huruf yang kosong pada kata berikut ini, supaya kata tersebut menjadi kata yang utuh yang menunjukkan kegiatan pada pagi hari. Nah, masih semangat ya? Sekarang kita akan membaca bersama-sama teks Pancasila. Ibu akan menampilkan teksnya. Yuk, kita bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ada yang hafal? Ibu minta dengan kalian untuk menghafal teks Pancasila. Nanti, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju dan melafalkannya di depan kelas. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan di mana Ibu akan mengacak kata dari kalimat teks Pancasila. Nanti kalian akan menyusun kata-kata tersebut supaya menjadi teks Pancasila yang benar. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti Ibu menyanyikan lagu Bangun Tidur, sambil kita memeragakan panjang pendek bunyi pada lagu Bangun Tidur. Yuk, 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, tidak terasa ya, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.